Mohon di-subscribe agar Mimin lebih semangat dalam membuat konten terbaru. 13. Manik biru yang dirindukan. Azalea terkesiap mendengar suara wanita yang sangat dikenalnya. Dia berbalik. Wajahnya menegang melihat kehadiran orang tuanya dan Bram. "Tuan, Nyonya," lirihnya. Azalea melirik sekitar. Keadaan mendadak hening. Perhatian semua orang tertuju padanya, termasuk Franz dan Erlina. "Rhea, dia. Tuan, semua sudah siap. Apakah kami harus masuk sekarang?" Kata-kata Azalea terpotong oleh suara Norman yang terdengar dari balik telepon. Mendengar itu, perhatian semua orang tertuju kembali pada Rhea. Bertepatan dengan itu, dari arah belakang Nita berhasil mencuri perhatian Pramono. Dia menunjuk arah belakang pria itu, seraya menggerakkan tangannya ke leher mengisyaratkan tanda mati. Pramono tidak mengerti dengan kode dari Nita. Dia berbalik ke belakang. Matanya membulat melihat retakan di tembok. "Brengsek, mereka ingin bermain-main denganku," umpat Pramono. Menyadari perbuatan anak buah Erlina yang hendak membobol tembok. Pramono menarik tubuh Rhea hingga berdiri dari kursi roda, lalu menghadapkannya keluar ruangan. Rhea kaget dengan tindakan Pramono. Dia tidak tahu apa yang terjadi, karena matanya masih terpejam. Tubuh Rhea menegang saat merasakan benda dingin menyentuh lehernya. "Maafkan aku, sayang. Aku harus berpura-pura mencelakaimu agar mereka tidak mengganggu kita," bisik Pramono. Tepat di telinga Rhea. Rhea tidak menjawab. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dia merapatkan bibir menahan tangis. Takut membayangkan hal yang akan Pramono lakukan padanya. "Brengsek, pria itu mengancam kita." Franz geram melihat Pramono yang menyeringai meremehkannya. Dia mencengkram kuat ponsel, menahan amarahnya. "Rhea, tolong jangan sakiti putriku," jerit Nena histeris. Khawatir melihat putrinya dalam bahaya. Tangis Nena menggema membuat suasana semakin tegang. Azalea melirik ibunya. Tangisnya luruh melihat kesedihannya. Azalea tidak berani mendekati orang tuanya. Takut akan kehilangan kontrol seperti sebelumnya. "Tuan, tolong berikan instruksi." Suara Norman kembali terdengar. Franz melirik Erlina meminta pendapat. Dia terkesiap melihat air mata di wajah neneknya. Tidak seperti Erlina yang selalu cepat dan tegas dalam mengambil keputusan, Erlina saat ini nampak lemah. Dia begitu khawatir pada keselamatan menantunya. "Nek, apa yang harus kita lakukan?" tanya Franz. Tetap meminta pendapat neneknya. Erlina melirik cucunya. Tatapannya bergetar. Bibirnya bungkam tidak menjawab. Erlina memikirkan baik-baik tindakan yang harus dilakukannya. Nita menyeringai melihat ketegangan yang terjadi. Dia melirik Pramono. Ujung bibirnya terangkat ke atas mengisyaratkan ancaman Pramono bekerja dengan baik. "Dasar tidak berguna. Ternyata keluarga Atmaja tidak lebih dari sekedar pengecut. Mereka takut dengan gertakan kecil yang aku berikan." Tawa Pramono menggema. Puas melihat musuh-musuhnya tidak berdaya. Rhea menggigit bibir, merasakan dadanya yang nyeri dan mengeras. Dia tidak menghitung sudah berapa jam Pramono menyekapnya, namun Rhea yakin cukup lama. Rhea khawatir kedua bayinya akan terbangun karena lapar. "Aditya, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika bayi-bayi kita dalam bahaya?" "Aditya." Rhea terus menyebut nama suaminya. Berharap Raditya segera datang untuknya. Rhea merasa putus asa. Takut tidak bisa melindungi kedua bayinya, apalagi rasa nyeri di perut bagian bawahnya semakin mendera. "Tenang sayang. Tidak perlu menangis. Pisau ini tidak akan melukaimu. Aku hanya mengancam mereka saja," bisik Pramono. Menenangkan Rhea. Dia pikir Rhea takut pada pisau di lehernya. "Nyonya, tolong lakukan sesuatu untuk menyelamatkan Rhea. Tolong selamat putriku," pinta Nena terisak. Melihat Erlina yang masih diam. Nena lemas hingga menumpukan tubuhnya pada Rendra yang berada di belakangnya. "Sabar mah. Tidak mudah mengambil keputusan. Jangan membuat panik." Rendra memahamkan istrinya dengan sikap Erlina. Dia paham, Erlina sedang berada dalam posisi sulit. Franz menyentuh bahu neneknya, memintanya untuk segera mengambil keputusan. Namun, Erlina malah menangis. Sontak, Franz pun kaget. "Aku tidak tahu. Apa yang sebaiknya kita lakukan?" Erlina terisak. Dia tertunduk lemah. Bingung dengan keputusan yang harus diambilnya. "Radit," lirih Erlina, tanpa sadar menyebut nama cucunya. Semua orang terperangah melihat Erlina yang menangis.
Ternyata, Erlina Atmaja yang terkenal kejam dan tidak punya hati hanya wanita tua biasa. Dia menangis dan ketakutan hanya karena khawatir pada menantunya. Bersiap membuka pintu. Suara berat seorang pria mengalihkan perhatian semua orang. Mereka tercengang melihat Raditya datang. Nampak, Meilani berdiri di belakang Raditya, mendorong kursi roda yang dipakainya. Radit, Erlina dan Franz lega melihat kedatangan Raditya. Azalea dan orang tuanya pun merasa hal yang sama. Namun, tidak begitu dengan Nita dan Pramono. Nita seolah melihat hantu. Tidak menyangka orang yang diperkirakan akan sadar dalam beberapa puluh jam ke depan kini berada di hadapannya. Di mana Nurman? Tanya Raditya, tanpa mengalihkan pandangannya dari Rea. Raditya memperhatikan istrinya baik-baik. Tubuh Rea yang gemetar, matanya yang terpejam, air mata Rea yang mengalir dan segores luka sayat di pipi Rea yang masih mengeluarkan darah membuat Raditya mengepalkan tangan melihat keadaan istrinya. Nurman ada di ruangan sebelah. Dia sudah berhasil menjebol dinding. Tinggal menunggu instruksi untuk masuk, jelas Franz. Menjawab pertanyaan Raditya. Tatapan Raditya tertuju pada Pramono dan pisau yang dipegangnya. Butuh perhitungan cermat untuk melakukan tindakan. Salah bertindak sedetik saja, nyawa Rea bisa melayang. Ujung pisau Pramono begitu dekat dengan arteri karosis di leher Rea. Jika sampai terpotong, pasokan darah ke otak akan segera terhenti. Akibatnya, tidak ada oksigen yang dipasok ke otak, sehingga bisa menyebabkan pingsan, henti napas bahkan meninggal dalam beberapa detik saja. Raditya berusaha tenang sambil memperhitungkan segalanya. Termasuk keadaan istrinya yang belum pulih pasca operasi caesar. Raditya mencari cara agar istrinya tidak terluka, karena akan sangat berbahaya jika Rea terluka dan kehilangan banyak darah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendobrak dinding? Franz segera memberikan ponselnya pada Raditya. Tuan Radit, suara Nurman terdengar bergetar. Fokuslah. Nyawa istri dan bayi-bayiku sedang terancam. Tidak boleh ada kesalahan. Potong Raditya dengan tegas. Raut wajahnya terlihat datar, diselimuti kemarahan dan kekhawatiran. Baik Tuan, sahut Nurman dari seberang telepon. Dengan kekuatan 5 orang pria dewasa, lapisan terakhir dinding diperkirakan roboh dalam 60 detik. Kamu yakin? Tanya Raditya, memastikan. Bisa jadi lebih cepat, karena keadaan dinding sudah retak, jawab Nurman. Tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu, bersiaplah. Kita masuk bersama-sama. Raditya mengisyaratkan anak buah di sampingnya untuk bersiap mendobrak pintu, lalu mendorong kursi rodanya ke depan. Menghadap Pramono yang berdiri memperhatikan dirinya. Manik biru Raditya beradu dengan tatapan Pramono yang berada di balik kaca. Dia tersenyum miring, tidak menampakkan sedikit pun kecemasan atau ketakutan pada pria yang menyekap istrinya. Brengsek, desis Pramono. Geram melihat reaksi Raditya. Dia merasa, Raditya sedang mencemooh dirinya. Pramono melirik Rea yang masih memejamkan mata. Dia tidak mau Rea tahu tentang keberadaan Raditya, namun sikap Raditya membuatnya ingin memamerkan kepemilikannya terhadap Rea. Pramono mendekatkan bibir ke telinga Rea. Sayang, buka matamu. Lihat, siapa datang. Rea bertahan memejam mata, tidak peduli dengan bisikan Pramono. Coba lihatlah. Raditya datang untuk menonton kemesraan kita. Mata Rea terbuka, mendengar nama suaminya disebut. Tatapannya bertemu dengan manik biru yang sangat dirindukannya. Adit. Belum sempat Rea menyelesaikan perkataannya, Pramono menarik wajah Rea lalu melumat bibirnya. Dia menyeringai, mencemooh Raditya dengan perbuatannya pada Rea. Dobrak pintunya. 14. Pengalih perhatian. Brak. Dalam hitungan detik anak buah Raditya berhasil masuk dari 2 arah, melalui pintu dan dinding. Pramono kaget dengan kenekatan Raditya. Pagutannya terlepas karena Rea mendorongnya saat lengah. Sial, umpat Pramono. Dia meraih tangan Rea, namun Raditya lebih dulu menarik istrinya. Brengsek, geram Pramono. Tidak terima wanitanya direbut. Pramono mengangkat tangannya hendak menikam Raditya, namun Nurman lebih dulu bertindak. Dor. Satu tembakan dilepas, tepat mengenai bahu Pramono yang memegang pisau. Sontak, pisau di tangan Pramono terjatuh. Kalian pikir bisa mengalahkan aku? Pramono mengeluarkan senjata lain dari balik seragam putih yang dipakainya, lalu menodongkannya ke arah Rea.
Tidak dipedulikannya rasa sakit yang menyerang bahunya. Semua orang terkesiap melihat Pramono yang ternyata memiliki pistol. Aku tidak sebodoh yang kalian duga. Aku sudah memperhitungkan segalanya. Pramono menyeringai melihat kekagetan di wajah Raditya. Rea yang membelakangi Pramono tidak menyadari dirinya terancam. Dia masih kaget dengan suara tembakan yang Nurman lepaskan. Tubuh Rea memegang saat merasakan sebuah benda menyentuh kepalanya. Dia sadar benda apa itu. Kamu tidak akan pernah bisa pergi dariku. Sudah aku bilang, jika kita tidak bisa hidup bersama, maka mati bersama pun tidak masalah, ujar Pramono. Menyeringai. Tatapan Rea bertemu manik biru Raditya yang terlihat gelap. Dia tahu suaminya marah besar. Rea memegang erat genggaman tangan Raditya. Menyalurkan rasa takutnya. Lepaskan Rea, kenapa kamu harus menyakiti wanita? Raditya bicara dengan nada tenang. Tidak menyiratkan kegentaran. Dia benar-benar pandai mengolah emosinya. Raditya kembali pada dirinya yang dulu, sebelum mengalami kecelakaan. Tidak semudah itu. Pramono terbahak. Matanya menatap nyalang Raditya. Apa kamu tidak paham dengan apa yang aku katakan? Pramono menarik pinggang Rea dengan kasar, lalu merapatkan tubuhnya pada Rea. Dia berputar menghadap Raditya dan Nurman. Menjadikan Rea tameng dari tembakan yang akan anak buah Raditya dilepaskan. Pramono mengecup pipi Rea, lalu menyimpan kepala di bahunya. Jika aku dan Rea tidak bisa hidup bersama, maka kami akan mati bersama. Pramono menyeringai seraya menatap Raditya. Tangan kirinya meremas perut bagian bawah Rea. Sontak, Rea mengerang kesakitan. Luka bekas operasinya ditekan hingga terasa sangat nyeri. Raditya mengepalkan telapak tangan. Tatapannya goyah, tapi Raditya segera menguatkan diri. Menyembunyikan kekhawatirannya dalam ekspresi datar. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Raditya dengan tenang. Mencoba tidak terpengaruh dengan perbuatan Pramono pada istrinya. Pramono mendengus. Dia sangat kagum pada Raditya yang tidak terlihat takut sedikitpun. Rea, aku hanya menginginkannya, jawab Pramono seraya mengecup bahu Rea. Tapi, Rea tidak menginginkanmu. Kamu tidak bisa memaksa memilikinya, timpal Raditya. Perlahan, jari Raditya bergerak. Mengisyaratkan pada Nurman untuk bergerak ke samping Pramono. Pramono tertawa keras. Kamu salah. Aku dan Rea saling mencintai, tapi kamu malah menghalangi cinta kami. Cinta. Raditya mendengus. Tatapannya beralih pada manik coklat Rea yang terlihat lemah. Sebisa mungkin, Raditya menenangkan istrinya melalui tatapannya. Jika kamu mencintai Rea, kamu tidak akan menyakitinya. Lihatlah. Rea kesakitan.